Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pinggir Jalan Gabus Raya yang dilebarkan sudah mulai dibeton atau dicor, dan itu panjangnya sudah mencapai 600 meter atau 50% lebih. Setelah kemarin kita melihat pelebaran Gabus Raya ke arah saluran irigasi yang sudah dibeton dan mulai kering, kali ini kita akan melihat Jalan Gabus Raya yang menuju ke arah pintu tol sebagai jalur lintas utama nantinya mobilitas masyarakat di utara Kabupaten Bekasi. Beberapa bagian jalan yang sudah dilebarkan dan dicor itu sudah 2 lapis ya betonnya, dengan ketebalan yang di atas adalah 30 cm dan sudah sama rata dengan permukaan jalan saat ini atau bahkan lebih tinggi ya dibandingkan dengan jalan yang ada, yaitu di depan pasar di seberang Villa Gading Harapan 5 karena memang permukaan jalannya lebih rendah. Secara lengkap pemantauan akan kita mulai dari depan SMK N1 Tambun Utara, dan video yang bagian kanan atas itu adalah video sebelum pembongkaran secara menyeluruh dilakukan. Jadi kita bisa bandingkan bangunan-bangunan yang ada dengan keadaan sekarang. Nah, di bagian pinggir untuk area yang dilebarkan, lahannya kurang lebih 3-4 meter dan lebih lebar memang dibandingkan dengan yang ke arah saluran irigasi. Tanah sudah ditempatkan di sini sebagai tanah tambahan untuk pemadatan nantinya, yang kemudian ditambahkan lagi batu-batu kapur ya. Batu kapur sendiri itu dipecah-pecah kemudian sebagai lapisan yang awal. Pada saat pengecoran, nanti di atas batu kapur akan ada pasir dan batu yang juga dipadatkan, kemudian baru mulai dilakukan pengecoran. Nah, dari gambar yang di atas dapat kita lihat di area ini bangunan-bangunan yang ada sebelumnya itu dipakai untuk berjualan, dan bagian belakang dari bangunannya ada kaki-kakinya itu adalah kali sepak yang menyempit. Ya, terutama di beberapa lokasi itu hanya lebarnya 1 meter saja. Dengan begitu aliran air akan tersendat dan tersumbat karena banyaknya sampah ditambah lagi sedimentasi. Nah, banjir yang cukup besar terjadi di awal Maret lalu, kemudian merendam Gabus Raya dan juga kawasan yang ada di sekitarnya. Dari itu maka pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Kabupaten Bekasi melakukan normalisasi, melebarkan kembali sungai yang ada. Di bagian kiri dapat kita lihat satu roller yang cukup besar ya. Roller adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah yang sudah ada, yang nantinya akan dilapisi dengan batu kapur seperti yang kita bisa lihat di depan. Nah, roller-roller ini ada yang mini, ada yang cukup besar yang kita lihat di bagian pinggir. Untuk yang mini itu biasanya memadatkan area yang lebih sempit, karena kalau yang besar nampaknya ya tidak muat di area-area yang lebih kecil. Setelah adanya batu kapur yang dipadatkan, ini kita lihat batu dan pasir yang diratakan oleh satu ekskavator. Nah, batu dan pasir ini juga nanti akan dipadatkan oleh roller yang tadi. Kemudian di atasnya baru bisa dimulai pengecoran tahap 1 ataupun pengecoran awal. Tampak salah satu sahabat kita turun ke area yang sudah dipadatkan di sini mengambil video. Beberapa bagian jalan yang sudah ada saat ini itu juga ada yang rusak, dan yang kita lihat juga akan ikut dalam proses pengecoran secara keseluruhan. Nah, ini adalah titik akhir dari pengecoran awal, tepatnya di depan SPBU sampai ke arah saluran irigasi. Yang ke arah saluran irigasi sendiri itu dari Villa Gading Harapan 5 sudah selesai pengecorannya, kecuali di bagian ujung di perlimaan. Tampak para pekerja di sini menyiapkan papan-papan ya backcasting untuk melanjutkan pengecoran tahap 2. Di bagian pinggir area yang kita lewati ini sebenarnya jalannya ada yang pecah ya, kemudian tinggi jalan dengan pengecoran tahap 1 kurang lebih 30 cm. Nah, itulah yang akan dikerjakan sehingga nantinya sama rata permukaannya dengan jalan yang kita lewati. Pertanyaan berikutnya, apakah jalan ini akan dicor? Belum ada informasi secara khusus. Yang jelas yang di Sumberjaya sendiri itu juga pengecorannya langsung dipakai oleh masyarakat untuk jalan yang sudah dilebarkan.
Di bagian samping masih belum dibuka plastik penutup dari beton yang dicor ya. Nah, ini pekerjaan backcasting. Jadi ada area-area yang sudah 2 layer ataupun 2 lapis dari cor-corannya. Ada yang masih 1 lapis. Untuk yang 1 lapis, maka akan dikerjakan pengecoran tahap 2 seperti yang ada di samping. Apakah ada ruangan yang tersisa di antara pengecoran ya dengan pinggir turap? Ada. Itu dapat kita lihat dari papan backcasting yang disiapkan, papan-papan yang disusun agar nantinya membentuk cor-coran sesuai dengan pinggir yang rata, rapi seperti itu. Nah, ada sisa kurang lebih 30-40 cm. Tentunya itu akan sangat membantu nantinya bila dibuat saluran air. Beberapa titik dari Jalan Gabus Raya itu juga rusak seperti yang ada di jalan yang kita lewati saat ini. Mungkin bisa nanti setelah selesai ya beberapa bagian dicor juga, ditambahkan cocoran untuk bagian yang rusak. Nah, ini jalan di depan pasar, di bagian depan. Jalan ini lebih rendah dari area yang kita lewati sebelumnya. Nampaknya akan disamakan karena permukaan dari cor-coran yang baru, pelebaran jalan lebih tinggi, kurang lebih 30 cm dari jalan di depan pasar. Nah, jalan ini di depan pasar ini hanya bisa dilewati oleh 1 kendaraan saat ini, jadi memang harus bergantian. Ini Villa Gading Harapan 5 di bagian kiri ya. Sekilas kita lihat proses-proses pembongkaran yang dilakukan ya pada waktu awal-awal di bulan Ramadan, kemudian juga menjelang Lebaran. Sampah-sampah itu juga masih ada yang dibuang di pinggir kali sepak yang ada. Kemudian akan hanyut nantinya terbawa oleh air. Harapannya begitu dan hilang. Namun itu menjadi masalah di bagian hilir karena sampah-sampah akan tersangkut ya di kaki-kaki dari bangunan-bangunan yang berdiri di dalam kali, ditambah lagi sedimentasi lumpur-lumpur yang terbawa oleh arus air karena bagian kedua sisinya ada yang diturap, ada yang tidak. Untuk yang tidak diturap, maka tanah akan mudah terbawa oleh arus air, ditambah lagi dengan sampah dan akar-akar pohon serta pepohonan itu membuat sampah tersangkut seperti yang ada di depan. Apakah bagian pinggir kali sepak sebenarnya pernah diturap? Pernah. Yang kita bisa lihat di depan ini menggunakan batu-batu kali saja yang sudah disemen satu sama lain membentuk bagian pinggir menahan tanah agar tidak masuk ke dalam air. Hanya saja kondisinya sudah rusak ya, dapat kita lihat sudah banyak yang hancur dan bagian atasnya sudah tidak banyak yang kelihatan kecuali yang ada di depan sana ataupun di seberang. Ini adalah bekas bongkaran bangunan-bangunan yang berada di atas kali sepak dan yang kita lihat puing-puingnya cukup banyak ya. Ini membuktikan sepanjang area dari SMKN sampai ke arah saluran irigasi itu memang dipakai oleh bangunan-bangunan liar yang menggunakan badan kali untuk mendirikan bangunannya dan beraktivitas jual beli atau juga kegiatan lainnya, bahkan dihuni. Selain itu, bangunan-bangunan tersebut memiliki toilet-toilet WC-WC yang juga membuang limbah-limbahnya ke dalam kali yang ada. Nah, ini yang tidak diharapkan sebenarnya karena saluran ataupun kali yang ada di depan kita di seberang sana itu adalah saluran irigasi sebenarnya untuk keperluan pengairan dari lahan-lahan pertanian. Kita lihat aktivitas ekskavator yang ada di depan Alfamart ya. Di sini tadinya adalah Tugu Golok. Melakukan penyebaran dari pasir dan batu yang sudah diturunkan di area pekerjaan pelebaran Jalan Gabus Raya. Roller yang ada di depan itu menunggu dari ekskavator menyelesaikan penyebarannya agar rata terlebih dahulu. Nanti barulah memadatkan dengan melewati pasir dan batu tersebut.
Jenis ekskavator yang dipakai ini bukan yang long arm ya, karena cukup dengan yang short arm sendiri itu sudah bisa melakukan pekerjaan perataan dari batu dan pasir. Dari permukaan jalan yang ada dibandingkan dengan capping beam ataupun sheet pile beton yang bagian atasnya juga dibeton secara memanjang, itu lebih tinggi ya capping beamnya ya, sehingga bisa diharapkan menjadi tanggul bagi jalan yang ada, terutama pada saat air meluap ataupun air cukup tinggi dan jalan tidak terdampak oleh banjir. Ditambah lagi yang jelas kali Sepak itu sudah lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Apabila pekerjaan ini selesai, mungkin ya area yang di seberang itu ada tanah Pak Rudi kalau tidak salah namanya, bisa ada misal restoran-restoran ataupun tempat-tempat berkumpul yang bagus ya, yang modern, maka mungkin saja area ini akan menjadi tempat perhentian ya, tempat wisata dan lainnya, ditambah kalinya sudah bersih dan airnya juga mengalir lancar, maka orang-orang pun tidak segan berkumpul di sini, ekonomi masyarakat bisa naik. Baik, ekskavatornya sudah melakukan pemerataan dari batu dan pasir, bergerak ke arah barat ya. Mungkin bersiap untuk melakukan pekerjaan berikutnya di sisi barat. Berarti roller akan segera bergerak ke arah ini untuk memadatkan batu pasir yang sudah diratakan. Kapankah pekerjaan pelebaran jalan akan selesai? Ya, berdasarkan informasi yang kita baca di spanduk-spanduknya, terutama di dekat saluran irigasi, itu adalah di akhir Agustus. Dengan begitu, kurang lebih di akhir bulan depan Jalan Gabus Raya ini akan sangat rapi, sangat bagus, dan tentunya lebih lebar. Nah, arus kendaraan harusnya lebih lancar ya dibandingkan dengan saat ini, dikarenakan jalan itu sudah mungkin ya memiliki jalur-jalur untuk kendaraan pribadi, kemudian roda 4, roda 2 ya di dua sisinya. Apakah akan ada trotoar? Nampaknya tidak ya, karena sepenuhnya dicor sampai ke arah pinggir dari turap, kurang lebih 30 sampai 40 cm. Kemana masyarakat pejalan kaki akan lewat? Ya, kalau memang tidak ada trotoar, berarti para pejalan kaki akan menyisiri Jalan Gabus Raya menggunakan pinggir jalan yang ada. Rollernya sudah mulai bergerak ke arah barat, nanti akan kembali lagi untuk memadatkan batu dan pasir ini. Kali Sepak sendiri sudah dilebarkan kurang lebih 4-5 meter ya, di beberapa titik bahkan 8-10 meter, terutama di kolam penampung. Dengan begitu kali yang tadinya sempit maka akan dapat mengalirkan air lebih banyak kali ini serta menampungnya, terutama pada saat musim hujan nantinya. Ini yang berat itu adalah roda besi yang di bagian depan ya. Nampaknya bapaknya akan membersihkan roda besinya dari tempelan-tempelan tanah atau juga bebatuan yang lengket. Nah, kalau misal ada restoran-restoran modern di sini, kemudian tentunya terjangkau oleh masyarakat, ada jembatan-jembatannya, ya, airnya bersih, tentu akan sangat indah Gabus Raya.
Yang jelas untuk izin perumahan tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, Pak Bupati atas instruksi Pak Gubernur, karena lahan-lahan yang ada di Kabupaten Bekasi itu adalah lahan-lahan pertanian sebenarnya, persawahan dan perkebunan. Jadi lahan-lahan hijau ini harusnya tetap dijaga, jangan terlalu banyak dipakai untuk area perumahan karena merupakan salah satunya adalah resapan air. Resapan-resapan air yang hilang menjadi perumahan akhirnya mengumpul lagi di sana dan membanjiri rumah-rumah yang ada. Baik, kita lanjutkan perjalanan ke arah saluran irigasi, dan di bagian pinggir ini tadi pekerjaan pemadatan oleh roller. Nah, ekskavatornya ada di mana? Ada di sini karena masih ada pekerjaan lanjutan untuk meratakan pasir dan batu yang baru saja datang ya. Ini titik-titik di jalan diberi tanda yang terbongkar jalannya karena tentunya berbahaya di malam hari. Lampu-lampu penerangan kita lihat ada ya di bagian kanan di pinggir jalan. Kemudian PR berikutnya adalah melakukan turap di seberang kali, karena ini turapnya baru ada di pinggir ke arah jalan. Dan rumah-rumah warga yang ada di seberang itu lebih rendah dari permukaan jalan yang kita lewati. Lalu PR berikutnya lagi mungkin ya menata kawasan di bagian kanan kita atau di sisi utara Jalan Gabus, karena itu bangunannya juga ada yang persis di pinggir jalan. Bahkan di pasar sendiri itu dagangannya berada di pinggir beton dari Jalan Gabus Raya. Dan kalau pembeli parkir di sana, maka akan membuat arus lalu lintas tersendat. Nah, ini adalah pengecoran tahap 2. Ini sudah sama rata ya dengan jalan. Kemudian ada tulang-tulang besinya. Tulang-tulang besi ternyata dipergunakan untuk menguatkan sambungan beton lagi untuk lapisan yang kedua bagi lapisan pertama yang belum ada pekerjaan pengecoran lanjutan. Aspalnya sebenarnya tipis ya yang sudah ada, dan sudah banyak juga yang pecah-pecah. Ke arah pasar ini ada yang sudah di beton 2 lapis, ada yang baru 1 lapis saja. Satu hal yang menarik yang kita lihat di bagian kanan terdapat tenda-tenda yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk berjualan. Nah, mungkin kawasan-kawasan seperti ini dibutuhkan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas jual beli ataupun jualan berdagang di misal pinggir jalan atau di atas jembatan sehingga menghambat arus lalu lintas yang ada. Pengatur jalan arus lalu lintas yang tersendat ya di beberapa titik di sini tidak lagi meminta dana karena berdasarkan informasi di media sosialnya Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi sudah menyiapkan dana untuk mereka ya, sehingga mereka pun melakukan aktivitas mengatur dari arus lalu lintas itu lebih cepat, lebih lancar. Ini ke arah saluran irigasi sudah dibuka juga bagian penutupnya dan sudah kering. Apakah sudah bisa dilewati? Biasanya itu 3 minggu ya setelah pengecoran baru bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Namun tentu dibatasi tonasenya, karena kalau yang tronton lewat maka jalan akan mudah rusak. Di bagian ujung ini yang akan menarik, nampaknya dilebarkan lebih banyak ya, karena dari turapnya dan juga capping beam itu sampai dengan mungkin sekitar 6 meter dari perlimaan. Ini perlimaan ya, karena di depan di bagian kiri ini ke arah jalan saluran irigasi, kanan Kampung Gabus Kong Isah, kemudian kita nih Gabus Raya, 2 arah jalan. Kemudian di depannya lagi ini ada simpang ke arah Villa Gading Harapan 2. Dan dimanfaatkan untuk berdagang, terutama di bagian pinggir ya. Mungkin hanya pagi hari. Dan ini pedagangnya dapat kita lihat. Kalau begini biasanya hanya untuk sarapan pagi ya. Nah, mungkin perlu tenda-tenda seperti tadi, jadi tidak berada di pinggir jalan.
dan masyarakat UMKM terakomodasi ya aktivitas ekonominya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.